Di tengah hutan Papua Selatan, ada suku yang sudah hidup puluhan tahun, sebuah kehidupan primitif yang tak tersentuh dengan kehidupan modern. Suku Korowai merupakan suku asli yang mendiami wilayah Papua pedalaman bagian selatan. Ini adalah salah satu suku yang memiliki keunikan tersendiri dari Indonesia, tepatnya di Papua Selatan. Mereka terkenal dengan rumah-rumah mereka yang unik, yaitu rumah pohon yang dibangun tinggi di tengah hutan. Populasinya tersebar di beberapa titik dan diperkirakan mencapai sekitar 3.000 orang. Mereka hidup di tengah hutan yang jauh dari koneksi luar seperti perkotaan ataupun pedesaan. Lokasi mereka sangat terpencil dan sulit untuk diakses, sehingga mereka tertinggal dalam banyak hal, seperti pendidikan, kesehatan, dan juga teknologi. Orang suku Korowai biasa disebut Klupo Piumanop, yang berarti orang yang berjalan di atas tulang kaki, atau bisa diartikan orang-orang yang sering berjalan kaki. Dulu suku ini sangat menjaga hubungan dengan orang luar dan menganggap orang luar sebagai ancaman. Namun beberapa dekade terakhir, mereka mulai sedikit terbuka dengan dunia luar. Meski begitu, kontak dengan dunia luar masih minim karena untuk menjaga kelestarian dan tradisi mereka. Seiring dengan eksplorasi dan pembangunan di Papua, kontak antara suku Korowai dan dunia luar semakin meningkat. Budaya dan kealamian suku ini mulai dikenal, seperti cara mereka bertahan hidup, berburu, tradisi yang dipercaya mereka, dan hal lainnya. Hal ini juga sebagai bentuk agar kita mempelajari budaya dan adat tradisi dari suku Korowai. Daya tarik utamanya yaitu rumah pohon. Suku Korowai memiliki rumah yang unik yang dibangun di atas pohon tinggi di tengah hutan. Rumah ini bernama Rumah Shem. Dan suku Korowai biasanya membangun rumah pohon ini di ketinggian mencapai 45 meter. Suku Korowai memilih pohon yang besar dan kuat untuk menopang rumah mereka. Tiang-tiang penyangga terbuat dari kayu yang kokoh. Lantainya terbuat dari batang-batang pohon yang diikat dan diratakan. Dan dindingnya terbuat dari kulit pohon dan daun sagu atau anyaman bambu. Untuk atapnya dibuat dari daun sagu yang dilipat dan ditumpuk untuk menahan air hujan yang turun. Untuk cara naiknya sendiri, mereka menggunakan tangga yang terbuat dari kayu atau rotan. Tanah liat juga digunakan untuk melapisi dinding dan lantai agar lebih tahan air. Ada alasannya kenapa mereka membangun rumah di atas pohon. Alasan pertama agar terhindar dari hewan liar. Dan alasan kedua agar terhindar dari gangguan roh jahat di kepercayaan mereka, seperti mereka takut dengan serangan Laleo atau iblis yang dikenal sangat kejam. Konon Laleo merupakan makhluk yang berjalan seperti mayat hidup dan berkeliaran di malam hari. Itulah alasan mereka membangun dan tinggal di rumah pohon. Sayangnya untuk rumah ini tidak bertahan lama. Rata-rata rumah pohon suku Korowai bertahan sekitar 3 hingga 5 tahun. Ketahanannya tergantung pada beberapa faktor, seperti jenis pohon, kualitas bangunan, dan perawatan yang dilakukan tuan rumah. Suku ini bergotong royong untuk membangun satu rumah, karena untuk membangun satu rumah dibutuhkan waktu dan tenaga yang cukup banyak. Suku Korowai juga merupakan nomaden. Mereka berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk mencari tempat tinggal dan membangun rumah pohon baru di lokasi yang berbeda. Mereka biasanya berpindah-pindah mengikuti musim dan sumber makanan, selaras dengan alam yang jauh berbeda dengan masyarakat modern pada umumnya. Cara suku Korowai hidup dengan bergantung pada alam. Mereka biasanya berburu dan bercocok tanam untuk bertahan hidup. Mereka merupakan suku pemburu dan pengumpul. Suku Korowai mendapatkan makanan dari berbagai sumber seperti hasil buruan, hasil hutan, dan pertanian. Seperti mereka biasa berburu babi hutan, rusa, burung, ikan, dan hewan lainnya. Dan hasil hutan seperti mengumpulkan sagu, buah-buahan, dan tanaman lainnya.
Cara mereka berburu dengan membuat jebakan, berburu dengan panah, atau berburu dengan hewan peliharaannya seperti anjing. Suku Korowai memiliki pengetahuan yang luas tentang hutan dan hewan liar. Mereka memahami habitat dan perilaku hewan, sehingga mereka dapat berburu dengan efektif. Namun meski begitu, mereka paham tentang keseimbangan alam. Mereka hanya mengambil hewan buruan yang mereka butuhkan dan menjaga keseimbangan alam hutan tersebut. Jadi jangan lupa subscribe channel ini, karena channel ini akan membahas banyak hal yang terjadi di seluruh belahan bumi lainnya. Jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.